Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Inilah berita kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limu'allimina wa li asatidina wa lil muslimina wal muslimat bil jamaah birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama kita hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh jajarannya, Pak Haji Husni, dan yang sama kita hormati kita muliakan tamu kita Bapak Haji Jumanto SHMH, Wakapolres Kota Tanjung Balai yang berkenan hadir, yang beliau sebenarnya kepingin dah lama kemarin saya dengar. Alhamdulillah pagi ini berkesampaian. Yang sama kita hormati tokoh kita yaitu Bapak Dr. Syahrial Bakti Isham, yang alhamdulillah beliau sekarang ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Kita doakan semoga beliau ini bisa menjadi DPRD Sumatera Utara. Amin. Ya, saya dengar beliau ini mungkin mencalon tahun ini, kita dukung. Dulu Pak Nurjal, Padli Nurjal, beliau itu yang meniru jalan lingkar. Saya tahu dari Pak Dr. Strisno. Itu beruntungnya kita kalau ada orang-orang kita yang di provinsi, apalagi yang di pusat, supaya daerah kita ini tidak terus tertinggal sehingga bisa dibangun. Yang saya hormati bapak-bapak seluruh jemaah yang hadir. Yang hadir ibu-ibu juga mungkin tak ada di dalam tanpa saya. Dan anak-anakku, tuan imam kita yang tadi sudah begitu sejuk hati kita mendengar bacaan-bacaan, dan seluruh jamaah moderator kita Pak Irfan dan seluruh hadirin wal hadirat rahimahumullah. Pertama, terima kasih kami diterima dengan baik sekali, dihidangkan dengan minuman-minuman, mudah-mudahan ini barokah. Terima kasih BKM seluruhnya, dan terima kasih juga atas kesempatan waktu yang diberikan sekedar kita untuk duduk bersama muzakarah menyambung silaturahim. Kami dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, datang ke sini bersama Pak Wakapolres. Alhamdulillah ini sudah berlangsung lama. Jadi jangan ada heran mengapa pula DMI sama Kapolres bisa join sama-sama. Ya memang kan tugas kita ini ada titik temunya, sama-sama amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kalau amar ma'ruf ustaz-ustaz dai Dewan Masjid MUI sekedar mungkin hanya bisa dakwah amar ma'rufnya. Kalau polisi nahi munkarnya itu punya wewenang, menangkap orang, menahan orang. Jadi kita bersyukur kalau ada bapak-bapak kepolisian kita ini yang cinta kepada agama. Kita sangat berbahagia. Apalagi Pak Jumanto ini, ya Pak Haji Jumanto ini lebih ustaz sebenarnya dari saya ini. Jadi beliau ini paham agama dan mau menyampaikan dengan lisannya, mengajak kita semua. Terima kasih jajaran kepolisian yang sudah mengayomi kita semua. Pertama, Dewan Masjid Indonesia, alhamdulillah disingkat jadi DMI. Di Tanjung Balai ini sekarang saya kebetulan ketuanya. Tingkat provinsi ada namanya Pak Siregar, tingkat pusat namanya Pak Yusuf Kala. Satu saja tujuan kita datang kemari, yaitu menemani BKM. BKM ini adalah bagian dari Dewan Masjid. Menemani, mengajak kita semua jemaah. Apa itu? Bagaimana memakmurkan masjid. Masjid alhamdulillah di Tanjung Balai ini sudah cantik, indah-indah, termasuk masjid kita ini. Masjid Ubudiyah Pulau Buaya ini alhamdulillah besar, luas,
bersih, sejuk. Mudah-mudahan pengurus masjid ini salah satu yang diistimewakan nanti di akhirat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang istimewa, hisabnya itu lempang terus. Imamun adilun, pemimpin adil. Wa syabun nasya'i ibadatillah, pemuda yang tumbuh di jalan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Pribadi, rajulun itu pribadi, berarti siapa-siapa menjadi. Yang hatinya selalu mengurus masjid, teringat ke masjid. Alhamdulillah banyak yang jemaah. Alhamdulillah subuh ini banyak. Kalau kami datang tidak banyak tadi 2 lebih kita tengok. Cuma ibu-ibu yang kurang ini. Alhamdulillah selalu macam mana yang masjid kami. Apanya kegiatan, adanya pengajian, adanya jamaah selalu teringat. Bahkan kalau pergi lama-lama aku tak bisa lama-lama di Medan di apa, teringat aku masjidku. Ini mu'allaqun bil masjid. Jadi apa yang bisa kita sumbangkan di masjid, sumbangkanlah. Itu adalah bagian memakmurkan. Bisa dengan duit, alhamdulillah. Bisa dengan jabatan, alhamdulillah. Teken itu untuk bantuan masjid. Saya pun tak bisa, yang bisa saya cuma datang berjamaah. Mantap. Berjamaah itu adalah memakmurkan masjid. Berjamaah memakmurkan masjid. Datang jamaah takbir, terima. Mau menginap silakan, tapi jangan pada dalam, di luar pula. Di dalam nanti apa dia bisa kok tidur awak, air tidur awak dari dalam dari ngaji situ. Jangan ditolak. Musafir datang kita apakan? WC kita bangun bersih. Jangan ditutup 24 jam. Buka, tapi dekatkan tabung. Kalau bersih orang, apalagi di pinggir jalan begini, orang singgah, mantap nih Pak. Tak pada dia berat-berat untuk memberikan infaknya. Jadi inilah memakmurkan masjid. Memang memakmurkan masjid itu ada 3 komponennya. 1, ada pengurusnya. Jadi alhamdulillah tadi kan sudah ada ketuanya, tentu ada sekretarisnya, bendaharanya. Kalau habis waktunya kita pilih lagi, boleh kita pilih beliau-beliau juga, boleh kita ganti atau apa. Pokoknya pengurus itu aktif. Jangan mengharap gaji dari Allah. Tapi kalau ada pula BKM memberi uang kebersihan, uang apa, itu boleh, tak apa-apa. Siapapun kita, imam kita santuni, bilang kita santuni, itu tugas BKM. Tapi kita tak boleh mengharap supaya dibalas Allah karena kita ikhlas. Yang kedua, ada bangunannya. Alhamdulillah masjid kita ini sudah dibangun, prima, sudah bagus ini. Ya, bagus. Alhamdulillah. Jadi jangan silap. Masjid-masjid ini banyak menyumbang kegiatan ekonomi masyarakat. Tanjung Balai ini istimewa ini, walaupun corona segala macam ceritanya, tapi ke pembangunan masjid banyak di Tanjung Balai. Tengok Menara 5, tengok Jalan Amal, Jalan Ateri sana, berapa yang dibangun. Itu semua apa? Itu jadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Di situ ada buruh, di situ ada pasir, ada semen, ada batu, buka panglong, ada yang dapat membeli, menjual. Kegiatan ekonomi itu berlangsung. Yang ketiga, hanya yang juga penting. Apa itu? Bahwa masjid itu makmur jamaahnya. Artinya jamaahnya ramai. Ada saja kegiatan. Kalau kegiatan sholat berjamaah udahlah rutin. Tambah lama tambah banyak. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan banyak. Ini masjid mantap. Bagaimana caranya itu? Itu keahlian BKM lah mengatur di mana itu. Sehingga orang menarik datang. Menarik. Alhamdulillah misalnya kita cari imamnya. Ya kita santuni imamnya dari supaya mau terus berjamaah di sini. Salah satu-satunya.
Kegiatan masyarakat pun kita buat. Mungkin kita menerima tamu, mungkin kita mau akad nikah, ada di masjid, silakan saja. Menyolatkan jenazah di masjid, silakan, jangan ditutup. Jangan ditutup. Jadi inilah, karena di dalam Al-Quran pun dikatakan, maka lil musyrikina ayya'muru masajid Allah. Tak mungkinlah orang musyrik memakmurkan masjid. Syahidina ala anfusihim bil kufri, karena di diri mereka itu nampak kekafiran. Dialah yang disembahnya bukan Allah. Siapa yang memastikan masjid? Tengok ayat berikutnya surat Taubah 18. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja yang memakmurkan masjid itu tidak lain tidak bukan adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Itulah orang yang memakmurkan masjid. Asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka dapat hidayah karena itu. Dapat hidayah insyaallah. Dan mereka tidak ada yang takut kepada apapun selain daripada Allah. Nah itu orang yang memakmurkan masjid. Jadi inilah tujuan kami datang, mengajak kita semua, mari kita sama-sama memakmurkan. Ya, BKM, Dewan Masjid, sama aja tugas itu. Udah makmur masjid ini berhasil bagi kita. Tapi kalau tak makmur masjid, itu ada amanah di bawah kita. Gimana bisa jemaahnya banyak? Ya namanya mengajak. Yang kedua, alhamdulillah tadi kita melaksanakan salat subuh. Di dalam Al-Quran dikatakan aqimis shalah, jadikan kamulah salat di duluki syams, setelah condongnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai menjelang tengah malam, sampai tengah malam. Wa Qur'an al-Fajri, dan dirikanlah solat subuh Qur'an al-Fajri. Spesial kata-katanya wa Qur'an al-Fajri, dibacakan Quran di waktu fajar. Jadi makanya solat subuh itu disunatkan ayatnya panjang-panjang. Wa Qur'an al-Fajri, bukan solat subuh, bukan begitu dalam Al-Quran, tidak. Wa Qur'an al-Fajri, bacakan Quran. Mengapa sampai begitu bahasanya? Karena disunnatkanlah kita membaca Quran itu di waktu fajar itu, yaitu sholat subuh, ayatnya itu panjang-panjang. Alhamdulillah tadi kan panjang. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yas'a. Tengok ayat yang terakhir. Itu sangat menggugah kita. Apa yang dipanggil nanti kita? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil ruh kita. Kalau ruh kotor, tempatnya di tempat yang kotor, tidak di sisi Allah. Itu ada urusannya. Jadi kalau mau ruh kita di sisi Allah, dekat dengan anbiya, dekat aulia, dengan syuhada, bersihkanlah ruh kita. Bagaimana membersihkan ruh kita? Membersihkan ruh kita adalah di zikri. Zikri itu apa? Salat, zikir itu membersihkan ruh. Jadi perbanyaklah salat, perbanyakkanlah. Ayat tadi mengatakan, disambung lagi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebahagian malam sudah kamu dirikan sholat yang 5 waktu ini. Tadi kan ayatnya adalah mulai dari dulu bisyamsi, condong matahari, itu ada 2 waktu sholat, yaitu sholat zuhur dan asar. Ya, condong zuhur, nanti pas bayang-bayangnya lewat sedikit asar. Ila ghasaqil lail, sampai malam dan tengah malam, itu mulai maghrib sampai isya. Ya, Al-Quran al-Fajri dan sholat subuh. Inilah dalil di dalam Al-Quran sholat itu 5 waktu. Ya, 5 waktu.
Kemudian sambung lagi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan sebagian malam itu ambillah untuk kamu bertahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai tambahan bagi kamu, asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan kamu bertahajud itu Allah jadikan kita apa? Maqaman mahmuda, kepada tempat, pada posisi maqam yang terpuji. Kalau sudah Allah memuji kita, apa lagi? Tahajud itu, jadi kalau kita mau dari tempat makam yang terpuji, tidak ada ibadah yang paling istimewa selain dari sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud. Bangun tengah malam, tidur dulu, bangun tengah malam, berwudu, sholat barang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, terserah. 8 paling banyak. Nanti tutup dengan witir 1 rakaat. Tahajud, fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan itu engkau diangkat menjadi tempat yang terpuji. Nah, sekarang ini musim sulit, resah segala macam, ajukan kepada Allah. Tak ada tempat kita mengaju, hanya kepada Allah. Ya, salah satu orang yang sangat istimewa tadi kan 7 golongan tadi saya sebutkan hari tadi. Salah satu lagi adalah yang ke-7, rajulun dzakarallahu khaliyan fi dzikrihi. Pribadi yang yaitu berzikir kepada Allah, maksudnya salat tahajud, khaliyan fi dzikrihi, bersunyi-sunyi pada dirinya, artinya dia muhasabah, fafadat ainahu, sampai menetes air matanya. Itu adalah orang terpilih. Jadi kita ini semua saling mengajak, saya juga mengajak diri saya, ya mumpung masih sehat, masih kuat. Banyaknya orang mau ke masjid nih, kan kadang tak sehat lagi, asam urat namanya ulam itu segala macam, baru agak pingin ke masjid, waktu sehat tak mau. Banyaknya begitu. Nanti panjang dibaca imam kan panjang pun nak letak makro itu harus berdiri jam gitu. Jadi syukuri, ini yang kita syukuri, umur kita sehat. Saya pernah merasakan ini, udah anak puluh di rumah. Jadi yang muda-muda ini mari, mumpung bisa beribadah kepada Allah. Gunakan 8 ruas nih beribadah. Dimintai pertanggungjawabannya nanti. Mulai tangan awak, kaki awak, dimintai pertanggungjawaban. Mata awak, telinga awak. Kenapa? Akan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Banyak orang yang sudah masuk dalam kubur ini, cerita Al-Quran ini, cerita Al-Quran. Apa katanya dalam Al-Quran? Walau taro idil mujrimuna nakitu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farjihna na'mal sholiha inna muqinun. Kalaulah kamu tahu betapa ngerinya, kata Allah dalam surah As-Sajdah, betapa ngerinya orang-orang yang masuk ke kubur itu menyungkur, nasib rususihim, mereka menyungkur kepada mereka sambil berkata kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na farjihna na'mal sholiha. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Karena di kubur itu ditunjukkan neraka, ditunjukkan surga. Kalau kita orang yang baik ditunjukkan ini surga tempatnya. Kalau orang neraka ini nanti tempat kembali. Berkata, Rabbana absorna wa sami'na, ya Allah kami sudah dengar, kami sudah lihat, ya Allah, farjihna na'mal sholiha, balikkanlah kami ke dunia, kami mau beramal solih. Apa mungkin? Tidak mungkin. Na'mal sholiha, inna muqinun, sekarang aku jadi orang yang yakin, ya Allah, rupanya selama ini dunia ini tak yakin dia. Tapi kan percuma, itu dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Betapa ngerinya kalau kamu tahu betapa orang yang belum besar itu akan berkata, ya Allah, kami sudah dengar, kami sudah lihat, balikkanlah kami ke dunia. Nah, sebelum itu suasana itu datang, mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lijad. Hendaklah tiap pribadi itu memeriksa dirinya apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari yang akan datang.
hari yang akan datang itu, kalau di dunia ini, masa depan dunia ini pendek, kita pikirkan juga tak apa-apa. Dan ada masa depan yang paling panjang, itulah di akhirat. Jadi sekali lagi kami dari DMI mengajak, mari kita makmurkan masjid, mari kita perkuat iman dan takwa kita, mari kita pegangi, sedikit pun kita pegangi agama ini, tapi dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, udah mantap. Satu saja sifat kita miliki, apa? Jujur. Wah, udah bukan luar biasa, sudah luar biasa. Dia jadi kepala rumah tangga jujur. Tadi Pak Waka tadi bilang bagaimana suami istri tak jujur, habis tidak boleh bersetengokan. Nah, satu saja kita pegang, jujur. Apa tadi? Jadi pemimpin dia jujur. Jadi ini dia jujur. Itulah yang paling terbaik. Berubah dunia ini barangkali. Jadi itu memang agama ini harus dilaksanakan. Quran ini banyak kita yang hafal, banyak kita yang paham, cuman mengamalkan. Saking banyaknya barangkali tak teramalkan awal. Tapi ambillah. Sholat 5 waktu berjamaah sampai mati dilaksanakannya. Ini orang bukan main ya, tingkat-tingkat ini. Satu dipegang, amanah, jangan. Mungkin Bapak kan sama kita melihat, mengapa orang banyak tertarik dengan Pak Jokowi? Oh, karena dia menampilkan kehidupan yang sederhana. Orang tak lihat, oh ini sederhana. Masuk kampung, keluar kampung, mau bercakap apa, tak panggil kita, tak sedih, oh iya. Satu dipegang, memang sudah sifatnya begitu. Tak tahu yang lainnya pula kan. Jadi akhlak yang ditunjukkan Nabi itu memang dari akhlak dari Al-Quran. Al-Quran itu akhlak yang paling sempurna dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mengajak sekali lagi diri saya, kita semua, mari sama-sama kita memakmurkan masjid ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa hdina ya Allah siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.